Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Oke, kali ini kita akan membahas soal SIMA UI tahun 2019, Mapel Fisika. Oke, kita mulai aja ya. Dari nomor 31. Ada sebuah elektron bergerak di ruang hampa searah sumbu X plus menuju ke daerah dengan medan magnet hanya 32 kA per meter yang mengarah ke sumbu Y plus. Kemudian elektron bergerak melingkar dengan jari-jarinya 2 meter, masanya diketahui dan muatannya. Besar energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan elektron sebelum masuk ke dalam medan magnet. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita cari dulu medan magnetnya ya. Kita cari dulu B-nya. Nah, ini 32 kA per meter ini belum B. Nah, nyari medan magnet itu rumusnya gini. B sama dengan mu 0 kalikan I dibagi 2 pi A. Nah, I per A ini adalah hanya karena satunya adalah ampere per meter. Jadi ini bisa kita tulis mu 0 per 2 pi. Kita kalikan H. Nah, kita masukkan nilai mu 0 adalah 4 pi kali 10 minus 7. Kita bagi 2 pi. Kita kalikan hanya itu kan masih ampere. Masih kilo ampere. Kita jadikan ampere dulu. Jadi 32.000. Nah, baru kita ini dicoret, ini 2. Kita kalikan, ini hasilnya adalah 64 dikali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, ini B-nya. Kemudian, kalau sudah nyari B, kita nyari energinya. Energi yang dibutuhkan. Nah, kalian perhatikan teman-teman, di sini satuannya adalah volt. Berarti ini yang dicari adalah V-nya. V-nya ya, cari V-nya. Nah, caranya ini gimana? Di sini energi elektron nanti akan digunakan untuk menggerakkan. Jadi akan diubah menjadi energi kinetik. Nah, energi elektron rumusnya adalah muatan dikali beda potensial atau potensial V. Nah, energi kinetik rumusnya adalah setengah M V kuadrat. Nah, V yang di sini adalah kecepatan, di sini potensial. Nah, kecepatan ini di soal belum ada. Nah, kita cari dulu kecepatan pakai rumus ini. Pakai rumus karena di sini bergerak melingkar, jadi nanti rumusnya gini. R sama dengan mv per bq. Jadi kalau nyari V sama dengan B Q kalikan R dibagi M. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadinya nanti ini Q kali V, ini Q kali V sama dengan setengah M. V-nya ini kita kuadratkan, jadikan ini B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat, per M kuadrat. Ini dicoret, ini masih 1, Q-nya juga sama, ini masih 1 ya. Kemudian ketemu persamaannya gini, V sama dengan setengah B kuadrat Q kali R kuadrat dibagi M. Nah, sudah ketemu ini model rumusnya ini. Ini tinggal kita masukkan angkanya. Jadi, sini aja ya. Jadi, V sama dengan ini setengah B-nya yang sudah kita cari tadi 64. Itu 64 dikali 10 pangkat min 4. Kita kuadratkan. Terus muatannya di situ 1,6, 10 pangkat min 19. Jari-jarinya kita kuadratkan kan jadi 4. Ini kita bagi dengan masanya. Ini aja biar lebih bagus. Oke, nah masanya adalah itu 9,1. Ini kita bagi 9,1 dikali 10 min 31. Nah, kalau kalian hitung, dan nanti ini hasilnya kayak gini. Hasilnya adalah 1440 dikali 10 pangkat 4 volt. Nah, ini kita ubah menjadi ini. Ini kan ada kilo sama mega. Kalau kita jadikan 14 dulu ya. Jadi kalau kita jadikan 14,4 di sini 10 pangkat 6 volt. Nah, kita ubah ke mega. Jadi
volt ke megavolt itu turun 6. Jadi jawabannya adalah 14,4. Nah, jadi cari yang mendekati. Cari yang mendekati adalah yang 14 ini. Megavolt. Yang D ya. Oke, itu untuk yang nomor 31. Selanjutnya teman-teman. Nomor 32. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung yang memiliki indeks biasnya 1,44 dan jari-jarinya 7 mm. Anggap jari-jari kedua lensa adalah sama. Jika sebuah benda setinggi 10 cm diletakkan 50 cm di depan lensa, terbentuk bayangan. Nah, caranya gimana? Ini kan nyari sifat bayangan. Nah, caranya adalah kita cari dulu fokus dari cerminnya. Fokus dari lensanya ya. Jadi rumusnya gini, ini fokus dari lensa 1/f sama dengan N lensa dibagi N medium dikurangi 1 terus dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, kita masukkan N lensanya di sini 1,44. Mediumnya adalah udara. Nah, nilai indeks bias udara itu selalu 1. Jadi ini kita bagi 1 dikurangi 1 dikali jari-jarinya ini berarti 1/7 ya, ini berarti ini 1/7 karena sama berarti 1/7. Nah, karena nilai lensa cembung maka nilai R-nya plus. Nah, berarti ini tetap plus ya. Tidak usah diubah ke negatif. Nah, ini kita kurangkan berarti 0,44 dikali ini tambahkan berarti 2/7. Kalau kita kalikan adalah ini 0,88/7. Ini masih 1/f. Berarti kalau nyari f kita balik jadi 7/0,88. Kita kalikan 100 berarti 700/88. Nah, ini fokusnya. Kemudian kalau saya nyari fokus, kita nyari jarak bayangan. Ini kan terbentuk bayangan. Maka rumus ini 1/f, 1/s ditambah 1/s aksen. Nah, F-nya ini ya, berarti 1 per ini, berarti kan ini jadi 88/700 sama dengan, ingat ini satuannya masih milimeter, karena ini indeks jari-jarinya tadi kita pakai milimeter. Nah, S jarak bendanya, nah ini sentimeter kita ubah dulu ke milimeter, jadi ini 100 tambah 1/s aksen, kita pindah ruas, jadi ini 88/700 kita kurangi 1/100, 1/s aksen. Kita samakan menyebutnya 700, ini 88 kalikan 7 dong, kalikan 7, 1/s aksen. Ini jadi 81/700, 1/s aksen. Jadi S aksennya ketemunya adalah dibalik arti 700/81. Ingat, ini hasil ketemu jawaban akhirnya adalah positif. Nah, kalau positif, maka sifat bayangan akhirnya adalah ini. Nyata sama terbalik. Ya, ini nyata itu pasangannya sama terbalik. Nyata sama terbalik. Kalau hasilnya positif. Kalau hasilnya negatif, berarti nanti maya sama tegak. Ini. Nah, berarti ini nyata sama terbalik. Berarti ini bukan, ini benar ya. Ini bukan. Nah, tahu di otomatis jawabannya yang ini ya, yang B ya. Ini kan nyata tegak. Nah, tahu diperkecilnya dari mana? Nah, dari M-nya teman-teman. Dari rumus M-nya. Nah, M itu rumus M itu perbesaran ya. Nanti nyari rumus M adalah S aksen per S. S aksennya tadi ini 700/81. S-nya adalah itu yang satuannya juga harus sama ya, milimeter ya. Berarti ini 100. Kalau kita balikkan jadi ini 7/81. Ini kan kita coret. Nah, perhatikan karena hasil ketemunya adalah kurang dari 1, maka sifat akhirnya adalah diperkecil. Ya. Kalau hasilnya nanti M-nya lebih dari 1, maka diperbesar. Tapi kalau hasil M-nya sama dengan 1, maka sifatnya adalah sama besar. Itu ya, jadi nanti jawabannya ini nyata terbalik diperkecil.
Oke, selanjutnya nomor 32. Gas oksigen berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu 27 Celcius jika konstanta Boltzmann sekian, kecepatan rata-rata molekul gas. Cari V-nya. Nah, V-nya. Nah, di sini suhunya, kalau materi ini materi gas ideal, suhunya harus dalam bentuk Kelvin, teman-teman. Jadi ini kita ubah dulu ke Kelvin. Jadi T-nya adalah 27 Celcius ke Kelvin ditambahkan 273. Jadi ini 300 Kelvin. Nah, caranya nyari kecepatan rata-rata itu ada dua. Ada tiga sebenarnya, tapi yang bisa dipakai adalah yang ini. Yang pertama, kalian perhatikan dulu ini gas oksigen. Nah, gas oksigen. Oksigen itu termasuk gas diatomik. Gas diatomik. Nah, contohnya gas diatomik itu adalah hidrogen, nitrogen, oksigen. Nah, kalau gas diatomik, nanti nyari V-nya kita pakai rumus ini. Akar 5. Nah, 5 ini kita pakai KT per M. Atau kamu bisa pakai V akar 5 RT per MR. Nah, K ini adalah konstantanya ini, Stephen Boltzmann. Nah, R di sini apa? R adalah tetapan gas ideal yang nilainya adalah 8,314. Nah, enaknya kita pakai yang mana? Enaknya kita pakai yang MR. Karena kalau kita pakai M di sini, nanti kan belum tahu apa namanya M oksigen kan belum tahu. Nah, buat nyari M oksigen nanti ini harus double langkah. Nanti nyarinya pakai rumus ini. Pakai rumus mol. Mol kan rumusnya N per Na sama dengan M per MR toh. Nah, nanti ada M-nya pakai rumus ini. Nah, kan ini double langkah. Lebih baiknya langsung pakai rumus ini aja. Nah, untuk MR oksigen berapa? Nah, MR oksigen itu adalah 32. Nah, baru kita masukkan aja langsung. Berarti V sama dengan akar. Ingat ya, karena gasnya diatomik, maka di sini kita pakai 5. Kalau gasnya monoatomik berarti ini tinggal ganti 3. Ya, berarti ini 5, R-nya itu 8,314, T-nya ini 300, kita bagi 32. Ini nanti ketemunya akar dari 389,71. Nah, kalau kita akar ini mendekati dari 19,74. Nah, emang untuk soal ini memang tidak ada jawabannya. Jadi kita anggap aja jawabannya F ya. F di sini jadi 19,74 meter per second. Yang F. Itu ya untuk soal nomor 33. Selanjutnya, nomor 34. Gambar di atas adalah grafik intensitas versus panjang gelombang radiasi elektromagnetik dari benda yang memiliki emisivitas. Diasumsikan semua foton yang diradiasikan memiliki lambda max dan diketahui tetapan Stephen Boltzmann 5,67, B-nya sekian, kemudian H-nya sekian. Jumlah foton yang diradiasikan benda setiap detik per meter persegi apabila temperaturnya 4000 Kelvin adalah. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita pakai rumus energi foton. Nah, rumus dari energi foton itu adalah NHC per lambda. Nanti kita kombinasikan dengan energi rumusnya ini. E sama dengan energi cahaya ini, intensitas ini. P kali T. P kali T. Nah, P ini kita jabarkan menjadi ini. Karena apa? Pesat. E itu emisivitas, tetapan Stephen, kalikan luas, dikalikan temperatur, tapi pangkatin 4, dikalikan waktu. Jadi kedua rumus ini kita sama dengankan. Jadi nanti ini NHC per lambda sama dengan ini
dikalikan A T pangkat 4 dikali T. Nah, lambdanya, ini kita pakai apa lambdanya? Nah, lambdanya kita pakai konsep dari teori Wien ya. Teori Wien yang kayak gini. Teori Wien rumusnya gini, gini ya. Lambda dikalikan T sama dengan ini, B ini. Sama dengan B. Nanti kalau lambda sama dengan nanti B per T. Nah, berarti kita tinggal masukkan ya. Tinggal masukkan ke persamaannya gini. Jadi nanti N HC. Nah, lambdanya kita ganti ini. Jadi kan per B. T-nya naik kan. Kalikan T. Sama dengan ini. Tetapan. Kalikan A. T pangkat 4 kali T. Nah, T-nya suhunya ini dicoret. Ini jadi pangkat 3. Nah, jadi kita tinggal masukkan angkanya nanti. Jumlah foton itu berarti N yang dicari. Jadi N. Nah, ini tetapan. Ini konstanta Planck-nya ini 6,6. 26 dikali 10 min 34. C ini kecepatan cahaya. Jadi 3. 10 pangkat 8. B ini tetapannya. Ini 2,898 kali 10 min 3 dikalikan E-nya itu 0,5. Ini tetapan Stephen 5,67 10 min 8. Nah, A ini karena per meter persegi, jadi ini 1. Kemudian temperaturnya itu enggak pas ini ya. Ini saya hapus dulu aja. Saya taruh lebih aja. Kita ulangi lagi. Sini aja. N-nya ditanyakan. H-nya ini 6,626. 10 min 34. C itu 3 10 pangkat 8 per B. Per B, sorry. Ini aja. Kemudian B-nya tadi ini 2,89. 2,898 10 min 3. Nah, E-nya itu 0,5, tetapan Stephen-nya 5,67, 10 pangkat min 8, ininya 1, T-nya itu 4000 Kelvin. Jadi ini 4000 dipangkatin 3, T kecilnya ini berarti per detik, jadi 1. Nah, ini kita pakai metode pendekatan ya. Nanti kalau kayak gini, tinggal kita hitung biasa, nanti ketemu hasil N-nya adalah sama dengan 27 dikali 10 pangkat 24, atau ini dicari mendekati ini 26 sekian ya. Ini 26 dikali 10 pangkat 24. Ini kita ubah ke 2,6, jadi ini 10-nya pangkat 25. Ini ya. Nyari N-nya. Jadi jawabannya adalah yang C. Itu ya, teman-teman, nyarinya. Oke, selanjutnya. Nomor 35. Ada sebuah osilator harmonik. Dia terdiri dari balok setengah kilogram yang diikatkan pada ujung suatu pegas. Kemudian saat T-nya 0, simpangan balok sama dengan 0, lalu bergerak ke arah sumbu X positif. Grafik fungsi gaya pada balok terhadap posisinya tiap waktu ditunjukkan pada gambar dengan F-nya 75 Newton. Ketika simpangannya 2/3 dari ini Y-nya, 2/3 dari simpangan maksimum itu amplitudo A, maka energi kinetiknya berapa? Nah, cara nyari energi kinetik dari pegas itu gini, EK sama dengan setengah K kali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini setengah KA kuadrat. Nah, Y-nya ini kita ganti 2/3. Kalau kita kuadratin jadi 4/9A kuadrat. Jadi setengah K, ini kita kurangi kan jadi 5/9A kuadrat. Nah, kita kalikan ada 5/18 KA kuadrat. K, kita cari dulu K-nya. Pakai rumus ini F sama dengan K delta X. F-nya adalah 75. K yang dicari, ini delta X-nya pertambahannya ini 0,3.
Nanti ketemukannya adalah sebesar 250 Newton per meter. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi nanti ini sama dengan 5/18. K-nya adalah 250. A-nya adalah ini juga 0,3 ini. Kalau kita masukkan, jadinya ini 0, kita kuadratkan ya, jadi 0,09. Nah, kita tinggal hitung biasa. Nanti ini hasilnya ketemunya adalah 6,25 Joule. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke ya. Itu untuk nomor 35. Selanjutnya nomor 36. Ada suatu satelit berada tepat di atas kota Pontianak dan merupakan satelit geostasioner ya. Dia mengelilingi bumi. Jika jari-jari buminya 6.000 km, masa buminya sekian, dan tetapan gravitasi universal sekian, satelit ini mengorbit pada ketinggian. Kalian perhatikan, kata kuncinya adalah satelit geostasioner. Nah, satelit geostasioner di sini adalah satelit yang mengorbit bumi dengan kecepatannya setara dengan kecepatan rotasi bumi, V rotasi bumi. Nah, itu pasti ya. Nah, nilai V rotasi bumi itu adalah 1.600 km per jam. Nah, buat nyari ketinggiannya, ini rumusnya pakai ini. V sama dengan akar G M per R plus H. Nah, G ini adalah konstanta gravitasinya, M masa buminya ini, jari-jarinya buminya adalah ini R. Nah, tinggal kita masukkan, nanti ketemunya hanya adalah 36.000 km. Jadi, ini gampangnya gini, kalau satelit geostasioner, pasti ketinggiannya dalam mengorbit bumi adalah pasti ini ya, 36 km. Jadi, kalian nggak perlu ngitung ini, langsung aja dijawab 36 km. Itu pasti. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya 37. Sebuah benda berbentuk silinder bermasa M memiliki massa jenis ρ lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dimasukkan ke dalam silinder berisi air, tidak ada air yang tumpah. Oke, jika luas benda adalah A dan massa jenis air adalah ρO, tinggi bagian benda yang terendam. Karena massa bendanya lebih kecil daripada massa jenis air, ρ benda daripada ρ air, maka kondisinya adalah terapung. Nah, terapung bendanya ini. Nah, kalau terapung, konsepnya adalah ini ada benda terapung, ada sebagainya muncul. Jadi di sini ada W-nya, ke atas ini adalah ada gaya apungnya, F apungnya. Jadi nanti konsepnya adalah ini FA sama dengan W. Nah, FA rumusnya adalah ρ ya cairnya adalah air, berarti ini ρO kalikan G kalikan volume yang tercelup sama dengan ini mg. G-nya kita coret. Nah, ini kita tulis ρO. Nah, volume ini bisa kamu ganti dengan alas kali tinggi. Jadi tingginya adalah tinggi yang tercelup, HT. Ini kalikan M. Berarti yang ditangkan adalah HT-nya ini. Berarti HT sama dengan M kita bagi ρO kalikan A. Jawabannya yang ini. M ρ bagi ρO kali A, jadi yang E. Oke, selanjutnya 38. Sebuah koin dengan massa 10 gram diletakkan 30 cm dari pusat sebuah alas horizontal yang dapat berputar. Saat kelajuan putarnya 50 cm per second dan diketahui gravitasinya 9,8, koin ikut berputar dan tidak bergeser dari posisinya. Besar koefisien gesek dan jenis gaya gesek. Karena di sini tidak bergeser, maka gaya geseknya adalah masih statis. Ini kinetis, bukan, ini bukan. Nah, caranya karena di sini koinnya berputar ya, sebuah koin dari pusat sebuah alas yang berputar. Oke, di sini ada pusatnya sini. Nah, koinnya di sini. Misalnya sini. Ya, ini dapat berputar ya, ini bisa berputar kayak gini. Berputar. Oke. Nah, di sini gaya-gaya yang ada adalah di sini ada gaya sentripetal. Terus di sini ada gaya geseknya. Ini gaya geseknya, F geseknya. Nanti berarti rumusnya gini, gaya sentripetal disama dengan kan gaya gesek karena dia tidak bergeser. Nah, gaya sentripetal rumusnya adalah M V kuadrat per R
V gesek yang dicari. Kita masukkan rumusnya ini mu kali N ya. Mu ini yang dicari ya, koefisien geseknya yang dicari mu-nya. Karena di sini tidak bergerak, berarti kita mu S, jadi ini mu S. Ini M V kuadrat per R, ini mu S, N-nya bisa kamu ganti dengan V beratnya. Berarti ini M V kuadrat per R sama dengan mu S, ini mg. M-nya hilang. Jadi kita tinggal nyari mu S-nya persamaannya sama dengan V kuadrat per GR. Nah, tinggal kita ganti angkanya. Jadi mu S, V-nya ini kita ubah dulu ke meter per second. Jadi ini 0,5 kuadrat per G-nya 9,8. Jari-jarinya ini 30 cm. Kita ubah ke meter, jadi 0,3. Ini kalau kita kuadratin kan jadi 0,25. Kita ini tinggal kita kalikan biasa ya. 98 kalikan 3. Ini berarti 4. Ini 2. 29,4. Nah, di 2,94. Nah, kita tinggal hitung biasa. Nanti berarti hasilnya adalah 0,085. Nah, ini jawabannya. 0,085. Jadi yang B. Oke. Selanjutnya. 39. Sebuah pemanas air dengan spesifikasi 1000 watt 220 volt digunakan untuk memanaskan air sampai mendidih selama 15 menit. Apabila pemanas ini dipasang pada tekanan 110 volt, waktu yang diperlukan. Nah, ini ada cara cepatnya. Konsepnya gini dulu. Ini kan pemanas air, merubah dari energi listrik diubah menjadi energi panas. Kalor berarti Q. Energi listrik itu kan P kali T, ini M C delta T. Nah, P ini kita dapatkan adalah V kuadrat per R kali T sama dengan M C delta T. Waktunya kita pindah ruas, jadikan ini V kuadrat per R sama dengan M C delta T per T kecil. Nah, cara cepatnya gini, V sama T ini kan berbanding terbalik. Jadi nanti rumusnya gini, T1 per T2, sini V2 per V1 pangkatin 2. Nah, ini. Kita bisa pakai ini. Nah, T1-nya adalah ini 15 menit, 15. T2 yang ditanyakan, misal X itu. Nah, V2-nya ini 110 ini, 110, V1-nya 220 ini. 220 ini kita kuadratkan. Kebalik, sorry. Ini V2-nya ya. Oh ya, benar ya. Oke, ini kita coret, ini 2. Ini 15 per X, ini kita kuadratin jadi 1 per 4. Nah, kita tinggal kalikan silang. X-nya ketemunya adalah 60 menit. Nah, ini jawabannya. Yang D. Selanjutnya. Nomor 40. Tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem digunakan untuk melakukan kerja. Nah, ini benar. Alasan ini pernyataannya ya, pernyataannya. Karena pada ini, kalor ini, misal gini ya, ini ada sistemnya. Nah, kalor yang masuk, itu nanti ini Q1, selain digunakan untuk melakukan kerja, ini W kerja, akan dibuang, jadi Q2. Jadi ini benar, terus pernyataannya benar, alasannya, mesin Carnot merupakan mesin yang dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermik. Nah, ini juga benar. Kenapa? Ini ya, mesin Carnot gambarnya gini siklusnya. Ini misal A, B, C, D, ini ya, A lagi. Ini siklusnya gini, ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kan di sini ini ada P tekanan, sini ada V volume. Jadi untuk AB ini adalah prosesnya adalah AB ini pemuaian isotermis, Kemudian untuk BC ini adalah pemuaian adiabatis. Kemudian untuk CD ini adalah pemampatan isotermis.
pemampatan isotermis, dan untuk DA adalah pemampatan adiabatis. Jadi ini benar-benar ya, tapi di sini tidak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah benar-benar tanpa ada hubungan, itu B. Oke, selanjutnya. Energi mekanik yang berada dalam pengaruh gaya konservatif selalu konstan ya. Ini perhatikan kuncinya gaya konservatif. Gaya konservatif itu contohnya adalah gaya gravitasi dan gaya pegas. Nah, ini pernyataannya adalah benar. Kenapa? Untuk pernyataannya karena contohnya gaya gravitasi ya. Misal ini ada benda dilemparkan ke atas sana. Kemudian sampai suatu ketinggian maksimum di sini. Misalnya ini A, ini B. Nah, untuk konsep ini energi mekanik di A nanti akan sama dengan energi mekanik di B. Nah, ini berarti pernyataannya benar. Untuk alasannya, dalam pengaruh gaya konservatif, benda selalu bergerak berlawanan arah dengan arah gaya. Nah, ini juga benar. Contohnya gaya gravitasi ini. Misal benda dilempar ke atas. Nah, ini kan arah gaya. Ini arah geraknya ya, arah gerak. Nah, arah gayanya kan gaya gravitasi kan ke bawah. Nah, ini gravitasinya G-nya. Nah, ini kan berlawanan. Berarti ini benar. Nah, benar-benar di sini juga tidak ada hubungannya. Nah, maka ini jawabannya adalah yang B. 41B. Kemudian selanjutnya. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain jika di antara keduanya terdapat beda potensial. Oke, ini benar ya. Ini sudah pasti. Suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya kolom jika berada di dalam medan listrik. Nah, ini juga benar. Dari rumus ini, F sama dengan E kalikan Q. Ini F ini gaya, E medan listrik. Ini benar-benar. Di sini juga tidak ada hubungannya. Ini B. Oke. 43. Suatu kisi difraksi memiliki 500 celah per meter. Nah, ini N besarnya. 500 celah per senti ya, per senti, sorry. Ini kita ubah dulu ke celah per meter. Caranya adalah 500 senti ke meter kan jadi 10 min 2. Ini kita naikkan jadi 50.000. 1, 2, 3 celah per meter. Kemudian di sini digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena di sini, nah yang pertama kita buktikan dulu jarak antar celahnya, D-nya ya. Nah, rumusnya adalah 1 per N besar. Ini 1 per 50.000. Nah, ini berarti jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Ini benar. Kalau 1 benar, 3 mesti benar. 3 mesti benar. Sini. Ini benar. Nomor 2. Besar sudut yang terjadi bergantung pada panjang gelombang. Nah, ini juga benar. Dari rumus ini, D sin theta sama dengan N lambda. Ini kan ada hubungannya ini. Kemudian nomor 3 benar ya. 3 benar. Nomor 4. Dapat mempolarisasikan gelombang. Salah ya. Karena difraksi ini, karena polarisasi dapat terjadi jika ada penyebabnya itu ada pemantulan, kemudian ada pembiasan, terus ini ada penyerapan, terus satu lagi adalah ini penghamburan. Ini penyebab dari polarisasi, penghamburan. Jadi jawabannya adalah ini salah ya. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu yang A ya. Pilihannya A. Selanjutnya 44. Benda A 500 gram yang bergerak dengan kecepatan 6 menumbuk benda B yang diam. Kemudian ketika bertumbukan, benda A dan B mengalami kontak selama 5 milisecond. Setelah tumbukan, benda B energi kinetiknya 8 joule. Berdasarkan kajian tersebut, mana pernyataan yang tepat? Nah, ini kan peristiwanya tumbukan. Caranya adalah kita cari dulu
kecepatan benda B setelah tumbukan. Karena di sini yang diketahui adalah EKB-nya, EKB aksen setelah tumbukan sebesar 8. Nah, rumusnya ini EK kan setengah MV kuadrat sama dengan 8. Ini setengah, ini massa B-nya, jadikan kilogram dulu, jadi 0,25. Nah, ini dicari, ini V kuadrat, ini VB aksen gitu ya, misalnya ini 8. Ini kan setengah, 0,25 kan seperempat. Ini VB aksen kuadrat, ini 8. Ini kan kalau kita pindah ruas kan jadi VB aksen kuadrat kan jadi 64. Jadi VB aksennya jadi 8 meter per second. Nah, kalau sudah, kita nyari kecepatan benda A setelah tumbukan. Caranya, pakai rumus ini, MA, konsep hukum kalan momentum, MA VA, MB VB, sama dengan MA VA aksen tambah MB VB aksen. Nah, MA-nya 0,5, VA-nya di situ 6, sorry ini 6 kalikan 6. Nah, B-nya awalnya diam, berarti ini 0, langsung aja. MA-nya ini 0,5, ini yang dicari, tambah MB-nya 0,25 atau seperempat, VB aksennya 8, ini dicarikan 2. Ini kan kita kalikan 3 toh, ini 3, ini 2 ini pindah ruas kan berarti 1. Ini 0,5 VA aksen. Nah, VA aksennya ketemunya 2 meter per second. Kemudian kalau sudah ketemu VA aksennya, caranya adalah kita hitung impulsnya dulu. Ini impulsnya bisa kita cari nomor 3 dulu. Nah, impuls itu sama dengan M VA aksen kurangi VA. Nah, M-nya kita pakai MA ya, itu 0,5. VA aksennya ketemunya 2, VA awalnya 6. 6 berarti 0,5 kali min 4. Jadi ini jawabannya adalah min 2 kg meter per second. Min cuma nandakan arahnya ya, berarti ini benar. 3 benar. 3 benar kan 1 benar ya. Kita buktikan nomor 1. Nomor 1, cari gayanya. Nah, gaya itu rumusnya pakai konsep impuls. Impuls sama dengan F kali delta T. Impulsnya ketemunya 2. F-nya yang dicari, delta T-nya itu 5 milisecond, berarti 5. Kita jadikan second, jadi 10 min 3. Jadi nanti F-nya 2 dibagi 5, 10 min 3. Atau jawabannya adalah 400 Newton. Nah, ini juga benar. Satu benar. Kemudian nomor 2, cari energi kinetiknya. Seperti biasa, EK aksen ya. EK aksen. Pakai rumus ini setengah MVA aksen kuadrat. Berarti setengah, massa A-nya 0,5. V aksennya ini 2, kita kuadratin jadi 4, ini 2. Jadi jawabannya adalah ini 1 ya, 1 Joule. Ini berarti salah. Untuk nomor 4, nyari jenis tumbukannya, kita pakai rumus E, koefisien restitusinya. Rumusnya adalah min VA aksen kurangi VA per V aksen ini kurangi VB aksen. Ini VB aksen per VA min VB. Nah, kita masukkan min V aksennya adalah 2, VB aksennya 8, di per VA-nya 6, ini 0. Ini kan nanti ketemunya 1. Nah, 1 ini berarti jenisnya adalah lenting sempurna. Lenting sempurna. Berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah 1 sama 3 ya. 1 sama 3 itu berarti yang B. Ini yang B. Oke, selanjutnya. Nomor terakhir, 45. Ada sebuah loop diletakkan pada kertas dalam suatu medan magnet yang arahnya ke dalam bidang kertas. Kemudian besar medan magnet yang mengenai loop terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang benar? Yang 1, nyari flux magnet. Nah, rumusnya flux ya. Flux itu simbolnya kayak gini. Nah, rumusnya flux adalah B kalikan A. Nah, karena di sini B-nya, B itu medan magnet, selalu meningkat, maka ini kan naik toh, maka fluxnya juga harus naik juga. Maka 1 benar. Otomatis 3 benar. Nomor 2.
medan magnet akan keluar bidang. Sorry, ini jawabannya salah karena di sini medan magnetnya adalah mana ini? Ke dalam ini ke dalam, masuk ke dalam bidang kertas. Ini keluar, ini salah. Nah, untuk buktikan nomor 3, caranya gini. Sebuah loop diletakkan pada kertas. Ini loop kan ada lingkaran gini. Pada kertas, medan magnetnya masuk bidang. Ini masuk ya. Simbolin masuk di cross. Ini masuk. Ini B-nya. Nah, nyari arusnya kita pakai kaidah tangan kanan. Tangan kanan. Yang gini, jempol itu nandakan arah B-nya. Jempol arah B. Kemudian 4 jari yang melingkar. Ini nandakan arah arusnya, arah I-nya. Nah, kalau kan praktekkan ke gambar itu nanti kan arusnya akan mengalir searah jarum jam gini. Ini I-nya. Nah, ini. Di 3 benar, 4 salah. Jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin untuk pembahasannya cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.